Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis sebuah mahakarya di dunia rekayasa keamanan, arsitektur keamanan iOS Apple. Nah, yang bikin seru, kita nggak cuma bahas dari sisi teknisnya aja, tapi kita bakal bedah ini pakai kacamata audit teknologi informasi. Jadi, bayangin Anda lagi nyiapin pedoman wawancara atau kerangka kontrol akses buat ngevaluasi infrastruktur TI. Nah, materi ini bakal pas banget. Oke, udah siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, coba bayangin skenario ini ya. Anda lagi asik ngopi di kafe, HP ditaruh aja di atas meja, terus tiba-tiba ada yang nyamber dan kabur gitu aja. Beda banget kan sama server di data center yang dijaga ketat pakai satpam bersenjata atau akses biometrik? HP kita tuh rentan banget sama yang namanya penangkapan fisik. Buat kita-kita yang berkecimpung di audit TI, ini jelas risiko fisik yang paling mendasar tapi krusial. Terus pertanyaannya, gimana caranya insinyur Apple merancang sebuah sistem yang dari awal udah berasumsi kalau si musuh tuh udah megang perangkat keras kita secara fisik? Biar lebih gampang, kita bakal jalanin alur ini nih. Pertama, kita bahas ancaman keamanan ponsel pintar. Terus, bandingin aplikasi desktop lawan mobile. Lanjut ke gimana cara memblokir serangan downgrade, ngintip sedikit ke di dalam secure enclave, evaluasi biometrik dan brute force, dan ditutup sama key wrapping dan fast wipe. Yeps, kita bakal kupas tuntas dari lapisan perangkat lunak terluar sampai ke benteng perangkat keras paling dalam. Oke, masuk ke bagian pertama, ancaman keamanan ponsel pintar. Pastinya, sebelum kita bisa ngaudit atau merancang sistem yang kuat, kita harus tahu dulu kan musuh kayak apa yang lagi kita hadapin. Jadi, ada 4 ancaman utama nih. Pertama, aplikasi pihak ketiga yang berbahaya, yang mungkin nggak sengaja keunduh. Kedua, pencurian perangkat fisik, kayak skenario cafe tadi. Ketiga, ekstraksi chip flash secara langsung. Ini penyerangnya nekat bongkar memori dari motherboard. Dan yang keempat, serangan OS downgrade. Kalau lagi nyusun pedoman wawancara buat audit keamanan, nah keempat hal ini nih yang wajib banget ditanyain gimana cara mitigasinya. Lanjut ke bagian 2, aplikasi desktop lawan mobile. Sekarang kita lihat gimana cara Apple nanganin ancaman pertama tadi, yaitu aplikasi jahat. Pendekatannya ternyata beda banget loh sama apa yang biasa kita temuin di komputer tradisional. Kalau di komputer desktop, sistemnya tuh ibarat rumah kontrakan bareng. Anda masuk, dan semua aplikasi jalan pakai akun Anda. Aplikasi kalkulator sama aplikasi m-banking punya kunci yang sama, dua-duanya bisa ngintip file Anda. Ngeri kan? Tapi kalau di HP, mereka pakai yang namanya app sandboxing. Ini lebih kayak hotel bintang 5. Setiap aplikasi dikasih ID pengguna unik dan dikunci di kamarnya masing-masing pakai kartu akses super ketat. Mereka nggak bisa asal lihat data aplikasi sebelah tanpa izin eksplisit dari sistem pusat. Buat auditor, kontrol keamanan fundamental kayak gini tuh bener-bener ngubah aturan main. Nah, masuk ke bagian 3, memblokir serangan downgrade. Kita telusuri lebih dalam nih. Apa yang terjadi pas HP baru aja dinyalain? Gimana kalau ada peratas canggih yang nyoba nginstal iOS versi jadul yang udah banyak bugnya buat ngebobol sistem? Buat nanganin itu, Apple pakai konsep rantai kepercayaan atau chain of trust. Jadi, tiap kali HP nyala, sistem nggak asal booting. Boot ROM dari perangkat keras bakal ngecek komponen perangkat lunak pertama, yaitu iBoot. Habis itu, iBoot ngecek kernel iOS, dan barulah si kernel ini ngecek aplikasi-aplikasi. Setiap langkah butuh verifikasi tanda tangan kriptografi yang sah sebelum ngebiarin langkah berikutnya jalan. Jadi nggak ada tuh cerita kode asing bisa nyusup diam-diam. Tapi tunggu dulu, rantai kepercayaan doang nggak cukup buat ngentiin orang yang pakai tanda tangan Apple asli dari versi iOS lama kan? Makanya Apple masukin komponen krusial ini, ECID. Singkatnya, ini tuh semacam sidik jari perangkat keras yang bener-bener unik buat tiap chip prosesor. Artinya, dari semua iPhone di dunia ini gak ada satupun yang punya ECID yang sama. Dan ini dia bagian jeniusnya. Pas lagi verifikasi OS, HP nggak cuma minta tanda tangan umum dari Apple. HP bakal minta tanda tangan yang dikombinasiin khusus sama ECID HP tersebut. Karena server Apple cuma mau nandatanganin iOS versi paling baru buat suatu ECID, si peretas nggak bisa tuh asal unduh OS versi jadul dari internet terus dipaksa masuk ke HP Anda. Serangan downgrade langsung mentok. Dan hebatnya lagi, ini bisa ngamanin perangkat tanpa butuh perangkat keras tambahan yang mahal. Rapi banget kan? Oke, bagian 4. Di dalam Secure Enclave. Sebagai auditor TI yang kritis, Anda pasti mikir, gimana kalau si penyerang ngebongkar HP, ngelewatin OS, dan langsung nyerang perangkat kerasnya? Yuk kita bedah benteng utamanya.
Di dunia audit sistem keamanan, segregation of duties atau pemisahan tugas itu segalanya, setuju ya? Nah, Apple nerapin ini secara fisik. CPU utama yang biasa Anda pakai buat main Instagram atau balas email, itu sebenarnya nggak dipercaya buat pegang kunci enkripsi Anda. Manajemen kunci diurus sama komputer mungil terpisah di dalam HP yang disebut Secure Enclave. Enclave ini yang ngontrol mesin AIS, yang jadi satpam antara data dan memori penyimpanan. Jadi misal CPU utama berhasil dibobol peretas, mereka tetap nggak bakal bisa nyentuh kunci enkripsi di dalam enclave. Terus, apa senjata rahasia si enclave ini? Namanya UID. Ini tuh kunci kriptografi berukuran mikroskopis yang secara harfiah dipanggang alias ditanam langsung ke dalam silikon mesin AES. Yang bikin geleng-geleng kepala, perangkat lunak enclave nggak bisa baca kunci ini, dan bahkan pihak Apple sendiri nggak tahu kuncinya apa setelah HP-nya keluar dari pabrik, bener-bener kotak hitam kriptografi yang super aman. Sekarang kita di bagian 5, biometrik dan brute force. Sehebat-hebatnya pertahanan ini, pasti bakal dites di titik terlemahnya, yaitu cara kita sebagai manusia masuk ke dalam sistem. Mari kita lihat gimana sistem nanganin ini. Nah, coba perhatiin angka 80 milidetik ini. Kelihatan sebentar ya, tapi ini penting banget. Kalau peretas nyoba nebak PIN pakai metode brute force, biasanya mesin mereka bisa nebak jutaan kali per detik. Tapi, Apple sengaja bikin prosesor enclave ini kerja ekstra lambat. Dia harus ngulang enkripsi perangkat keras pakai UUID ribuan kali cuma buat ngecek satu tebakan PIN. Dan itu makan waktu pas 80 milidetik per tebakan. Buat kita yang ngetik PIN, nggak kerasa. Tapi buat mesin peretas, nebak PIN 8 digit aja bisa makan waktu bertahun-tahun. Desain pelambatan yang sengaja dibikin, dan bener-bener jenius. Terus gimana kalau pakai biometrik kayak Face ID? Pertanyaan wajib buat auditor nih. Gimana sistem tahu kalau itu muka asli, bukan cuma foto 2D yang dicetak? Jawabannya ada di arsitekturnya. Ada kunci kriptografi unik yang mengikat sensor kamera langsung ke Secure Enclave, jadi CPU nggak bisa ngakalin sinyalnya. Enclave juga pakai stempel waktu biar nggak ada yang bisa ngerekam data wajah terus diputar ulang atau yang disebut replay attack. Secara fisik, sensornya nembakin ribuan titik inframerah buat memetakan kedalaman 3 dimensi wajah kita secara real time. Jadi sistem tahu persis bedanya wajah manusia 3 dimensi sama sekedar topeng kertas. Canggih banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian 6, key wrapping dan fast swipe. Di segmen terakhir ini, mari kita cari tahu gimana semua perangkat keras canggih tadi ngelindungin data asli Anda pakai teknik key wrapping dan satu fungsi pamungkas, fast swipe. Coba perhatiin urutannya ya. Apple tuh nggak langsung mengenkripsi file foto atau chat pakai PIN Anda. Kenapa? Karena kalau Anda ganti PIN, HP harus mengenkripsi ulang seluruh penyimpanan dan itu bisa makan waktu berjam-jam. Solusinya, mereka pakai sistem key wrapping, ibarat boneka Matroska dari Rusia yang di dalamnya ada boneka lagi. Jadi PIN Anda digabung sama UID perangkat keras buat ngebuka kunci enclave. Kunci ini ngebuka kunci perlindungan data, yang kemudian ngebuka kunci file buat mendekripsi data Anda. Jadi kunci itu dipakai secara eksklusif cuma buat ngebuka kunci lainnya. Tapi, ada satu masalah fisik yang nyata. Gimana kalau HP-nya mendeteksi kalau dia lagi diserang terus-terusan dan harus ngapus datanya sendiri buat amanin privasi Anda? Realitasnya, numpuk atau overwrite ruang penyimpanan sebesar 128 GB itu butuh waktu yang lumayan lama dan kadang masih ninggalin jejak magnetik yang bisa diselamatin sama forensik. Terus gimana dong caranya ngapus data secara instan sebelum si penyerang keburu nyabut baterainya? Solusinya, fast wipe. Ingat konsep boneka Matryoshka tadi? Seluruh struktur file di HP Anda itu bergantung pada satu kunci tunggal yang namanya KFS. Kunci ini disimpan di dalam chip penyimpanan mungil di dalam enclave yang disebut erasable storage. Ruang ini emang khusus didesain supaya bisa dihapus secara fisik dengan sekejap dan permanen. Jadi daripada repot-repot ngehapus data 128 GB, sistem cukup menghancurkan satu kunci kecil ini aja. Hitungan milidetik, seluruh sistem file Anda langsung hancur berantakan secara kriptografis dan nggak bisa dibaca lagi. Semacam tombol self-destruct digital yang sempurna. Nah, dari semua ini ada satu pemikiran yang mau saya titip. Seperti yang sering kita tekanin pas ngebahas pedoman wawancara audit TI, Anda bisa aja ngebangun chip silikon yang sama sekali nggak percaya sama CPU-nya sendiri. Anda bisa pakai sistem penguncian berlapis-lapis atau pelambatan 80 milidetik. Tapi ujung-ujungnya batas dari semua rekayasa canggih ini tetap ada di manusianya. Kalau pengguna masih pakai PIN 12345 atau gampang kena tipu rekayasa sosial, sehebat apapun Secure Enclave, pintu bentengnya bakal kebuka juga. Makanya, mengevaluasi budaya keamanan manusianya itu sama pentingnya dengan mengaudit kontrol fisiknya. Kira-kira, sistem di tempat Anda udah siap menghadapi dua sisi koin ini belum?
Oke, terima kasih udah ngikutin analisis mendalam ini. Semoga bisa ngasih wawasan tajam buat praktik audit Anda, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.